Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Kang Darman Indonesia, mari kita sama-sama sadari kesalahan-kesalahan yang terjadi kepada diri kita ketika kita berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak terkabul. Baik, inilah yang harus kita selalu sadari dan harus kita benar-benar mengevaluasi diri sendiri. Pasti ketika kita berdoa atau memohon kepada Allah itu tidak terkabul karena ada kesalahan. Nah, inilah yang harus kita sadari adalah kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita. Nah, kenapa kesalahannya itu? Ya, karena tidak dilandasi oleh kesadaran, yaitu sadar kepada Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kaya. Memang Allah Maha mengetahui, walaupun kita tidak meminta pasti dikasih. Tapi lebih afdol kalau kita punya hajat, punya maksud yang tertentu, yaitu doa yang harus terkabul ataupun hajat kita yang khusus. Nah, bagaimana cara doa atau hajat kita ini terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para waliullah ketika berdoa pasti hajatnya terkabul seketika, karena beliau hatinya itu bersih, jiwanya suci, selalu menghadap dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengena jiwa, kita harus selalu berzikir nafas agar sang nafas ini menghantarkan dan membuka serta menemukan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita sadar Allah. Nah, sadar Allah inilah yang akan menjadi salah satu pencerahan batiniah kita, karena banyak kekecewaan jika kita berdoa itu tidak terkabul, pasti menggerutu, dumel, karena ingin instan kan, ingin ketika kita meminta langsung dikasih. Nah, ini yang harus kita koreksi, yang harus kita evaluasi. Keinginan itu memang suatu nafsu yang dikendaki oleh diri, yaitu ego. Kalau berlebihan, akan tetapi keinginan itu sah-sah saja kalau keinginan itu memang untuk menunaikan amanah atau perintah dari Allah. Nah, disinilah seperti kita berdakwah pasti memerlukan suatu penopang atau penunjang, ya, dengan bahasa lain biaya operasional kita. Seperti kita punya HP harus ada pulsanya. Nah, seperti itulah. Sama juga dengan kita memohon kepada Allah itu, ya, harus dengan hajat yang saat ini kita butuhkan sesuai dengan amanahnya yang jelas. Nah, jika kita memohon atau berdoa kepada Allah hanya untuk melengkapi nafsu ataupun keserakahan diri, maka ya jangan harap doa itu terkabul. Tapi kalau kita berdoa atau punya hajat khusus sesuai dengan amanahnya, pasti Allah kabulkan melalui tanda yang harus kita jalani, yaitu ayat ataupun tanda
yang harus kita jalanin perintahnya ya. Contoh seperti kita diamanakan warung atau berjualan, tapi pada kenyataannya warung kita itu kosong karena tidak ada modal. Nah, kosong itu kan tanda pasti harus ada yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan sesuatu karena Allah. Nah, kita memohon kepada Allah, ya Allah, hamba diamanahkan warung. Nah, hamba mohon isilah warung hamba ini, atau hamba mohon berilah modal yang Engkau ridhoi. Nah, ketika kita berdoa atau memohon kepada Allah seperti itu, lepaskan, jangan diharap, jangan diingat-ingat, ikhlas. Mau dikasih mau enggak itu terserah Allah, bukan urusan kita. Kita hanya memohon, kita hanya menyampaikan. Nah, pasti Allah akan memberikan satu tanda di hadapan mata kita, dan tanda itu adalah salah satu yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan. Dan yakin serta percayalah kepada Allah, karena pertolongan itu dekat. Ketika kita melakukan ini, melakukan itu, contoh yang simpel, kita nyapu halaman, bersih-bersih rumah, situ los saja, ini karena Allah, udah nggak usah mengharap apa-apa. Setelah itu pertolongan Allah pasti turun ya, karena Allah itu maha mengetahui isi hati manusia, maha mengetahui segala hajat, dan maha mengabulkan segala doanya ketika si hamba itu berdoanya tulus, tidak mengharap-harap lagi. Karena ketika kita memohon, ya udah, nih, lepas, jangan sampai tersimpan di dalam angan kita, benak kita, apalagi pikiran kita. Itu yang akan menghijab atau menghentikan perjalanan doa kepada Allah. Namun dengan kesadaran bahwa Allah itu Maha Agung, Allah Maha Akbar, Allah Maha dekat dengan segala pertolongannya. Maka itulah cara doa para wali Allah ketika memohon hajatnya, maka terkabul seketika karena tidak mengharapkan. Berdoa ya berdoa, dikabul dan tidak terkabul itu urusan Gusti Allah. Namun semua akan terkabul jika permohonan kita ikhlas, ridho, dan mengandung amanah yang harus ditunaikan ya. Insya Allah doa kita terkabul. Yang penting seperti para wali Allah yang lakukan, tidak usah mengharap kapan dan gimana, los saja. Ketika kita udah menyampaikan doa kita, ajar kita, dikasih dan tidak dikasih, terkabul dan tidak terkabulnya itu urusan Gusti Allah, bukan urusan kita lagi. Kita hanya menyampaikan doa ya. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman di Indonesia, khususnya para pengamal zikir nafas sadar Allah, umumnya sahabat-sahabat Kang Darman yang berada dimanapun. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah.